Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita bertemu lagi dalam acara pembelajaran IPS secara virtual tentunya. Eh, Kita bahas pelajaran kali ini materinya tentang peta, atlas, dan globe. Jadi eh, kita akan belajar tentang apa itu peta, kemudian komponennya apa saja, kemudian atlas dan globe. Eh, Mudah-mudahan kalian kondisinya sehat semua, tetap jaga protokol kesehatan, dan yang pasti tetap semangat untuk belajar di rumah, serta tugas-tugasnya jangan sampai tertinggal. Oke, baik kita langsung bahas ke materi. Kalau kita ingin bepergian ke suatu tempat yang tentunya kita belum tahu lokasinya itu di mana, pasti kita membutuhkan alat bantuan. Nah, salah satu yang sekarang ini kalian butuhkan, yang akrab dengan kalian pasti buka namanya GPS atau buka Google, Google Map. Nah, seperti itu. Eh, itu semua adalah alat atau media untuk menunjukkan suatu tempat atau lokasi atau wilayah atau ruang. Nah, eh, semua itu menggambarkan sebuah tempat lokasinya di mana itu disebut dengan peta. Kalau kalau dia yang kalian gunakan itu berbasis kertas, berbasis digital, itu semuanya disebut dengan peta. Nah, tentunya peta di sini mengandung beberapa komponen yang sangat banyak. Sebelum ke komponen, kita ke pengertiannya dulu. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, ketika kalian buka GPS atau membuka Google Map, itu kan bisa kalian zoom sampai ke titik lokasi yang akan kalian tuju. Nah, bisa kalian zoom in atau kalian nanti zoom out, bisa perbesar, bisa perkecil. Nah, itu menggunakan skala supaya bisa seperti itu. Si pembuatnya menggunakan skala. Kalau tidak menggunakan skala, maka jaraknya akan salah-salah. Di Google Map atau di Google Map atau di GPS digambarkan 5 kilo, ternyata skalanya salah, gitu kan. Itu nanti akan berpengaruh pada jarak sebenarnya, seperti itu. Nah, itu peta. Jadi di gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Kemudian komponen peta itu ada kurang lebih 11 sampai 12 yang mesti ada ketika kita membuat peta. Ini tidak kalian temukan pada Google Map secara langsung, tapi ini bisa dimunculkan aplikasi pada Google Map-nya. Ketika kalian membuka Google Map di laptop atau di HP, aplikasi ini tentunya bisa memunculkan komponen-komponen peta seperti ini. Kalian bisa mengetikkan judul di kolom pencarian, kemudian kalian bisa melihat penunjuk arah, kemudian di bawahnya itu ada tahun pembuatannya, tahun mengambil fotonya, seperti itu.
Itu kalau di Google Map. Nah, kemudian kalau peta di kertas datar di kertas yang dicetak itu komponennya seperti ini biasanya. Yang pertama adalah judul. Tata letaknya pun biasanya seperti ini. Yang pertama adalah judul, kemudian ada insert, kemudian ada juga penunjuk arah atau arah mata angin, kemudian ada legenda. Nah, di dalam legenda ini ada simbol-simbolnya. Simbolnya ada simbol titik, biasanya untuk ibu kota kabupaten, kemudian ibu kota provinsi. Misalnya di Lampung Tengah, ibu kotanya Gunung Sugih, pasti simbolnya ada warna bulat, kemudian warna merah biasanya. Kemudian ada gunung, itu masuk ke simbol titik yang masih aktif, simbolnya merah. Kemudian segitiga kecil warnanya merah. Kemudian yang sudah tidak meletus atau tidak aktif itu akan disimbolkan dengan simbol titik dengan bentuk segitiga warnanya hitam. Seperti itu untuk gunung. Nah, kemudian ada sungai, rel kereta api itu akan disimbolkan di sini. Gitu. Rel kereta api ya seperti rel kereta itu, kemudian sungai garisnya warna biru, batas provinsi, batas kabupaten itu akan disimbolkan di sini. Kemudian kumpulan simbol ini jadi satu namanya legenda. Nah, kemudian eh, ada sumber petanya. Jadi peta itu dibuat sumbernya dari mana ngambilnya, atau survei langsung, atau ngambil dari peta yang lain, seperti itu. Kemudian harus ada juga tahun pembuatannya. Jadi peta itu dibuat tahun berapa? 2021 atau 2020 seperti itu. Kemudian di dalam tampilan peta itu ada garis tepinya. Garis tepi. Garis tepi itu yang pinggir sebelah sini membatasi antara peta utama dengan judul, dengan insert, penunjuk arah, legenda itu akan dibatasi oleh garis tepi. Kemudian ada yang paling utama skala tadi, ada skalanya 1 berbanding berapa, biasanya ada skala garis 1,2 500.000, 1,2 1 juta, seperti itu tuh skala, namanya skala angka tapi yang seperti itu. Kemudian ada yang garis, biasanya di bawah skala angka ada garis-garisnya merah putih merah hitam putih seperti itu, ada angka-angkanya. Nah, itu ada namanya skala garis yang seperti itu. Kemudian ada tipe huruf yang digunakan pada peta. Itu untuk menunjukkan lokasi, misal Gunung Sugih. Kemudian kalau sungai tipe hurufnya ditulisnya miring. Kemudian kalau kota atau desa atau nama tempat itu warnanya biasa, hurufnya biasa tidak miring tapi tegak. Kemudian kalau ibu kota kabupaten agak tebal, warnanya hitam agak tebal seperti itu tipe huruf. Nah, kemudian ada gratikul, itu menunjukkan koordinatnya, garis koordinat, garis lintang, garis bujur, itu gratikul. Itu saja untuk komponen-komponen peta anak-anak. Kemudian eh, tugas tugas di tugas keterampilan di bab ini, kalian silahkan menggambar peta. Jadi silahkan kalian menggambar peta. Petanya apa saja yang kalian gambar. Di video ini Pak Iwan jelaskan petanya seperti ini. Pilihan pertama, kalian bisa menggambar peta proyeksi kepadatan penduduk di mana ini, di Bandar Lampung. Nih, jadi kalian tugasnya menentukan komponen-komponen petanya setelah kalian gambar. Jadi ditentukan seperti ini, mana bagian judulnya. Tentukan seperti ini, yuk dikasih garis seperti ini adalah judul.
Setelah kalian gambar sempurna, komponen-komponen petanya kemudian kalian tunjukkan di sini. Bagian judul di sini, seperti ini, dibuat seperti ini. Kemudian ini insert, kemudian ini adalah penunjuk arah, seperti itu. Ini adalah simbol, simbolnya nanti dilengkapi sekalian. Yang mana simbol titik, mana simbol garis, mana simbol area. Nah, simbol area itu yang kotak-kotak seperti ini biasanya kalau warna provinsi itu beda-beda provinsi beda warna seperti itu. Atau danau itu disimbolkan dengan area. Biasanya tengah lingkaran atau apa warnanya biru itu danau. Oke, jadi ditulis ya anak-anak komponen petanya dibuat seperti ini, mana yang judul, mana yang insert. Nah, petanya jangan ngambil yang ini, tapi kalian nggak ambil yang ini. Pilihan pertama ini, peta ini. Peta proyeksi kepadatan penduduk ini. Kemudian ini peta kota Bandar Lampung. Oke. Atau kalian pilih yang ini. Ini peta persebaran fauna di Indonesia. Nah, nanti kalian buat seperti ini, kalian gambar petanya semua ini kalian gambar, kemudian kalian tunjukkan mana yang judul. Misal menurut kalian ini yang di sini ini ada F, S, T, B, apa B ini menurut kalian judul ya ditulis ini judul. Ini menurut kalian orientasi ya dikasih harapan nah ini orientasi seperti itu. Oke, kemudian pilihan peta berikutnya ini peta Komisi Pemilihan Umum di tahun 2019 di Lampung Tengah. Ini menggambarkan Kabupaten Lampung Tengah, anak-anak. Nah, ini lebih lengkap lagi di sini legendanya. Jadi yang daripada kalian menggambarkan, kalian pilih boleh boleh yang ini, boleh peta fauna ini, boleh peta Lampung Tengah ini. Kemudian bisa juga kalian menggambarkan peta ini. Ini adalah peta Provinsi Lampung. Silahkan kalian pilih. Boleh gambar peta ini juga, pilih salah satu. Atau peta yang ini juga, boleh. Ini peta administrasi Provinsi Lampung. Nah, ini yang seperti ini dilambangkan nih, misal warnanya ungu itu untuk kabupaten apa. Nah, itu adalah di simbolnya ini, itu merupakan simbol area. Nah, itu contoh simbol area. Ini peta administrasi Provinsi Lampung, boleh kalian pilih juga. Dikasih tunjuk, dikasih keterangan mana yang skala, mana yang judul, mana yang insert, seperti itu. Nah, itu pilihan-pilihannya. Kemudian sebelum Pak Iwan tutup, Pak Iwan ingin membahas sedikit lagi tentang atlas. Kalau tadi peta itu hanya secari kertas, secari kertas gitu, A3, A4, di karton, misal seperti itu disebut dengan peta. Tapi kalau dikumpulin, dibukukan, biasanya satu buku itu, nah itu namanya atlas. Kumpulan peta-peta yang mempunyai tema sama dan disusun dalam bentuk buku. Nah, itu namanya atlas. Kemudian kalau globe itu seperti ini. Jadi tiruan bola bumi dalam bentuk kecil. Kalau atlas sama peta tadi gambarnya datar, didatarkan. Nah, tapi kalau globe itu tiruan bola bumi, jadi bentuknya ya bulat, lonjong seperti itu. Seperti menampakkan bumi yang sebenarnya. Nah, globe berbentuk menggambarkan bentuk bumi yang bulat atau yang lonjong eh, seperti bumi yang sebenarnya. Jika diperkecil, ini seperti ini, bumi yang sebenarnya itu seperti ini. Nah, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Silahkan tugasnya dikerjakan. Itu tadi adalah tugas keterampilannya anak-anak. Dikumpulkannya di Moodle. Untuk kelas
7A boleh juga mengikuti tugas yang Pak Ikhwan, tugas keterampilannya boleh mengikuti dari Pak Ikhwan ini atau boleh seperti yang Bu Atun tugaskan, instruksikan. Jadi silakan memilih. Ngirimnya kalau yang kelas 7A di Bu Atun, kalau yang 7B sampai E silahkan dikirim di Moodle, kemudian difoto ya, digambar di kertas, difoto, boleh kertas gambar, boleh kertas biasa, atau boleh kertas yang besar, terserah kalian gambarnya di kertas apa. Yang penting ditunjukkan mana judulnya, mana legendanya, mana simbolnya, kemudian mana skalanya. Silahkan kalian pilih dari beberapa opsi peta tadi. Nah, dibuat seperti ini, mana komponen-komponen petanya ditunjukkan, mana yang judul, mana yang insert, mana yang penunjuk arah, mana yang simbol dari peta-peta pilihan yang Pak Iwan sediakan tadi. Ini peta pertama, ini peta kedua, ini peta ketiga, kemudian ini peta keempat, dan ini peta yang terakhir, peta yang kelima. Terserah kalian memilih yang mana, gambarkan satu saja dan tunjukkan komponen petanya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Pak Ikhwan mohon maaf. Ada sedikit pesan untuk kalian dari Mario Teguh. Bunyinya seperti ini. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jika kalian mau memiliki masa depan, menjadi pemilik masa depan, maka teruslah belajar. Apapun itu yang kalian pelajari, termasuk mengerjakan tugas, termasuk membaca buku, dan lain sebagainya. Oke, itu kalian akan menjadi pemilik masa depan. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, subscribe channel SMP SS-nya, SMP Satya Dharma Sujana. Jangan lupa di like, di subscribe. Kemudian jangan lupa juga dibagikan juga boleh video ini ke teman-teman kalian. Yang beda SMP juga nggak apa-apa sebagai untuk pembelajaran. Terima kasih. Semoga kalian sukses. Tugasnya ditunggu. Dikumpulkan hari Sabtu pagi. Pak Iwan tunggu sampai dengan hari Minggu. Jadi besok tanggal 21 ditutup tugasnya sampai tanggal 22. Itu saja. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.